ChatGPT said, "Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa, kok rapel pensiun belum cair-cair, padahal udah rame di mana-mana?" Nah, hari ini gue bakal bongkar lengkap kenapa proses ini makan waktu lama, gimana pemerintah ngitung nominal barunya, dan kapan duitnya benar-benar masuk rekening. Jadi siap-siap, karena begitu kalian dengar penjelasannya, kalian bakal bilang, "Oh alah, pantesan." Sekarang setelah kalian pencet tombol subscribe, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Banyak banget yang penasaran gimana pemerintah nentuin nominal baru rapel, kenaikan gaji pensiunan untuk semua kategori, ASN, TNI, Polri, janda, duda, veteran, sampai ahli waris. Dan pertanyaan terbesar, kenapa keputusan ini baru keluar sekarang setelah berbulan-bulan jadi obrolan nasional? Kalau dilihat dari luar memang kesannya lama, ribet, dan nggak pasti. Tapi pas ditelusuri lebih dalam, ternyata ada alasan besar yang bikin pengumuman ini nggak bisa keluar sembarangan. Jumlah penerima pensiun tiap tahun terus naik, otomatis beban anggarannya ikut berat. Formula lama udah nggak relevan lagi dan kalau dipaksain, bisa bikin keuangan negara tekor ke depannya. Makanya sejak awal 2025 pemerintah gelar evaluasi besar-besaran bareng Kementerian Keuangan, Bappenas, Taspen, Asabri, dan Lembaga Pengawas Keuangan. Mereka ngitung ulang seluruh beban pensiun termasuk proyeksi 5-10 tahun ke depan. Dari situlah ketahuan kalau rumus lama udah ketinggalan zaman. Akhirnya dibuat formula baru yang lebih akurat, lebih adil, dan lebih aman buat keuangan negara. Formula baru inilah yang menghasilkan nominal rapel yang diumumkan hari ini. Banyak yang penasaran. Nominalnya naik apa turun? Kok bisa segitu? Prosesnya dimulai dari inflasi. Karena inflasi ngaruh ke harga kebutuhan pokok dan biaya hidup, kenaikan pensiun minimal harus ngikutin inflasi biar daya beli pensiunan nggak turun. Setelah inflasi, barulah pemerintah ngitung kemampuan anggaran negara. Bagian ini yang paling lama. Pemerintah harus yakin kenaikan ini nggak membebani APBN, apalagi di tahun 2025 yang penuh tantangan ekonomi. Mereka juga mempertimbangkan tekanan publik dan aspirasi pensiunan. Dari seluruh analisis itu, keputusan final pun lahir. Kenaikannya tahun ini beda-beda, nggak pakai angka tunggal. Golongan rendah dapat persentase kenaikan lebih besar karena mereka paling terdampak kenaikan harga. Konsepnya disebut ketepatan manfaat. Setelah nominal ditetapkan, Taspen dan Asabri langsung dapat tugas nyiapin sistem pencairan. Banyak yang nanya, kenapa nggak langsung ditransfer? Jawabannya, rapel itu rumit. Harus verifikasi ulang usia penerima, golongan terakhir, status janda duda, sampai apakah haknya sudah pindah ke ahli waris. Mereka bahkan udah bersihin data sejak pertengahan tahun, termasuk pencocokan data dengan Dukcapil dan BKN biar nggak salah transfer. Misalnya ke penerima yang sudah wafat, pencairannya dilakukan bertahap. Tahap pertama untuk kelompok prioritas, lansia, veteran, dan janda duda. Setelah itu, baru tahap berikutnya untuk penerima golongan menengah dan atas. Pemerintah juga menyediakan opsi pencairan non-tunai lewat rekening dan layanan digital Taspen, supaya yang tinggal jauh atau punya keterbatasan mobilitas tetap mudah menerima haknya. Veteran juga dapat perhatian khusus tahun ini dengan penyesuaian tambahan sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa mereka. Dan pemerintah memastikan tidak ada pemotongan sedikit pun dari rapel. Yang telat karena masalah data tetap dapat penuh setelah datanya dibetulkan. Untuk cek apakah rapel udah siap, kalian tinggal buka situs atau aplikasi Taspen atau Asabri. Masukin nomor peserta dan tanggal lahir. Kalau hari pertama belum masuk, santai aja karena pengirimannya memang bertahap. Semoga narasi ini bikin kalian lebih paham dan nggak galau nunggu pencairan. Terus pantengin channel ini biar selalu dapat update resmi dan lengkap.